Balik lagi di Refilm, tempat rekap film, anime, dorama, dan juga donghua yang akan menemani waktu luang kalian. Entah itu ngopi, rebahan, sebat, nyemil, atau apapun terserah. Yang juga bisa banget untuk pengantar tidur cuy. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan rekap alur cerita dari anime terbaru berjudul Tondemo Skill de Isekai Horomeshi. Ceritanya sendiri akan mengisahkan seorang pemuda bernama Mukoda Tsuyoshi yang dipanggil bersama 3 pahlawan lainnya ke Isekai untuk melindungi kerajaan dari ancaman Raja Iblis. Oke lah, langsung aja kita mulai ceritanya cuy. Diawali dengan diperlihatkan seorang pemuda bernama Mukoda Tsuyoshi yang tiba-tiba terseret ke dalam Isekai bersama 3 orang lainnya. Diketahui kalau sang putri bersama dengan penyihir kerajaan telah melakukan ritual pemanggilan pahlawan. Karena itu, mereka pun langsung mengecek berbagai skill dan kekuatan yang dimiliki para pahlawan. Di mana terlihat dari ketiga orang pertama, semuanya memiliki semacam skill cheat. Dari si pengguna pedang suci, sihir suci, dan juga segala elemen sihir. Tapi berbeda dengan Mukoda yang mana boro-boro sihir, skill yang dimilikinya saja hanyalah evaluasi item box. Dan skill absurd bernama online shop yang entah ada gunanya atau tidak. Mengetahui peradaban Isekai yang tidak mengenal internet sama sekali. Karena itu Mukoda pun mendapat perlakuan yang sangat berbeda. Dengan ketiga yang lain mendapat berbagai macam zirah, dia sendiri sama sekali tidak mendapat apa-apa. Setelah itu semua orang yang dipanggil pun kini menghadap pada raja kerajaan Reitseger ini. Terlihat seorang lelaki tua gempal dengan mengenakan macam-macam perhiasan menjelaskan alasan kenapa dilakukannya pemanggilan pahlawan. Yaitu karena seringnya kerajaan Reitseger diserang oleh Raja Iblis. Dia pun meminta bantuan untuk melawan si Raja Iblis dengan iming-iming kalau Raja Iblis pasti mengetahui cara untuk mengembalikan mereka semua ke dunia asal. Mendapat jawaban positif dari 3 pahlawan, tidak untuk Mukoda yang mengundurkan diri memilih menjalani hidup biasa-biasa saja dengan skillnya yang tidak cocok untuk pertarungan. Selain itu, pilihannya itu juga didasari rasa curiga Mukoda pada perilaku sang raja yang terkesan semena-mena. Kemudian, Mukoda pun pergi ke kota dengan dibekali uang tutup mulut sebanyak 20 koin emas. Berjalan seorang diri, Mukoda mendapat tatapan aneh dari sekitar dengan setelan baju yang sangat asing dan berbeda di dunia ini. Karena itu, dia pun memilih untuk membeli setelan pakaian. Baru setelah itu berbelanja dan menyewa kamar untuk tempat istirahatnya. Mencari tahu tentang kemampuan miliknya, Mukoda mencoba mengaktifkan skill online shop miliknya. Setelah itu muncul sebuah layar yang menampilkan berbagai macam barang yang ada di Jepang. Dan dengan diperlukannya makanan, Mukoda mencoba untuk membeli minum dan roti isi. Yang mana untungnya pembayarannya sendiri bisa menggunakan mata uang dari dunia ini. Bahkan barang-barangnya pun lebih murah dibandingkan di Isekai. Lalu sekejap mata benar-benar muncul satu kotak kardus berisikan barang yang baru saja dibelinya. Meskipun sedikit absurd, Mukoda melihat adanya peluang dari skill miliknya untuk membuka usaha dan menghasilkan uang. Dan karena itu, Mukoda pun memilih untuk segera meninggalkan kerajaan Reitseger ini. Tak berlalu lama, Mukoda kini menuju ke daerah perbatasan yang bertujuan untuk pergi ke negeri tetangga. Menaiki kereta kuda, Mukoda berbincang dengan seorang kakek pedagang. Dengan barang si kakek yang tidak terlalu banyak, Mukoda bertanya-tanya apakah dia menyimpannya di dalam skill item box. Tapi jawabannya membuat Mukoda sedikit terkejut yang ternyata skill itu terhitung langka. Dengan hanya 1 dari 1000 orang yang bisa mendapatkannya. Dan hanya seorang pahlawan saja yang bisa mendapat tipe evaluasi. Dan dari kakek ini juga Mukoda mendapat informasi kalau pilihannya pergi ke negeri tetangga sangat tepat dengan beredarnya rumor kalau kota perbatasan akan segera ditutup. Hal itu sendiri dilakukan raja supaya penduduk Reitseger tidak terus berkurang dan mencegah menurunnya pajak yang diberikan, di mana sepertinya digunakan untuk membiayai sandang pangan perang yang sedang dilakukan oleh para pejabat Reitseger di mana-mana. Karena itulah banyak para petualang yang ingin pindah negeri agar terhindar dan tidak terlibat ke dalam urusan perang. Mengetahui itu, Mukoda langsung menuju guild untuk mengajukan permintaan, di mana dia meminta pengawalan untuk mengantarkan dirinya ke kerajaan Venen.
Mengingat jarak dan juga banyaknya permintaan serupa, Quilt pun menaikkan harga permintaan dari yang sebelumnya 7 koin emas kini menjadi 8 koin emas. Meskipun terhitung mahal, tapi karena tak ada pilihan lain, Mukoda pun mengiyainya. Keesokan harinya, ditemani Werner, Vincent, Rita, Ramon, dan Franka, Mukoda pun melakukan perjalanannya menuju kerajaan Venen. Lalu saat siang hari, saat mereka yang tengah istirahat, Mukoda memilih menyiapkan makan siang untuk semuanya, menggunakan berbagai peralatan yang dibelinya melalui online shop, di mana terbilang sangat murah dibandingkan dengan harga peralatan yang ada di dunia ini. Tak hanya itu, Mukoda juga membeli berbagai macam bahan dan makanan dari online shop, di mana rasa asing yang belum pernah dirasakan penduduk dunia ini membuat mereka sangat tergila-gila dan kegirangan menyantapnya. Baru setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya yang langsung disambut oleh beberapa monster di mana salah satunya adalah seekor babi merah yang sangat besar. Meski begitu, dengan kerjasama yang cukup padu membuatnya mudah dikalahkan. Dan karena berbagai bagian dari monster bisa dijual, mereka pun mengulitinya. Kemudian dengan tidak adanya cukup ruang untuk membawa semua bagian itu, Mukoda menawarkan untuk memasukkannya ke dalam item box miliknya. Singkat waktu, sore hari tiba dan pada saat istirahat dengan Mukoda yang akan menyiapkan makan malam, Werner dan yang lain terus mengamati Mukoda karena penasaran bagaimana caranya dia bisa membuat masakan yang sangat lezat. Tapi Mukoda yang ingin menyembunyikan skill miliknya beralasan kalau dirinya merasa malu saat masak dengan pandangan yang terus mengarah padanya, dan menyuruh mereka untuk menunggu saja sembari dia menyiapkannya. Lalu dengan mencampur daging serta berbagai sayuran, Mukoda merebus semua itu dan tak lupa menambahkan sosis Jepang. Menyajikan hidangan untuk semua orang, Mukoda dikejutkan dengan begitu lahapnya mereka, seperti belum makan selama berhari-hari, di mana itu terjadi karena sangat jarang bagi petualang untuk bisa menyantap makanan hangat di tengah perjalanan. Dan dengan sajian Mukoda ini, beban stres berjaga sepanjang jalan pun kini mereda. Kemudian Mukoda iseng mengecek status dan level mereka. Dia dikejutkan dengan ternyata makanan berbahan dari Jepang ini memiliki efek buff sementara kepada para konsumennya. Memantapkan tekad Mukoda untuk terus merahasiakan skill miliknya dari orang lain, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari perjalanan berlanjut dan dengan cepat malam hari telah tiba. Mukoda kembali bersiap menyajikan makanan. Mukoda memanfaatkan daging babi merah yang dikalahkan tempo hari. Di sini dia menambahkan saus bumbu yakiniku ke dalam masakannya, memberikan rasa baru dari sebelumnya, menyebarkan aroma yang sangat menggugah selera ke sekitar, membuat semua orang menelan lidah termasuk penonton Reflip dan miminnya. Di mana tak jauh dari tempat Mukoda dan yang lain berkemah, diam-diam dari semak-semak terdapat suatu makhluk menatap tajam ke arah mereka. Setelah makanan siap dihidangkan, seluruh anggota party dibuat terpelongo dengan hidangan yang sangat menggiurkan ini. Lalu dengan antusias mereka pun memakan sajian itu. Di saat sedang menikmati makanannya, tiba-tiba mereka terdiam ketakutan dengan munculnya seekor makhluk dari balik punggung Mukoda. Di mana tidak main-main, seekor makhluk itu adalah monster yang sangat besar bernama Fenrir. Dengan monster yang ternyata bisa berbicara, Fenrir meminta makanan yang baru dihidangkan oleh Mukoda. Si Fenrir yang keenakan akan lezatnya cita rasa bumbu Jepang, dia terus-terusan minta nambah sampai dirinya puas, dan berakhir menghabiskan persediaan daging yang dimiliki. Juga karena masakannya yang lezat, si Fenrir pun memaksa Mukoda untuk menjalin kontrak monster dengannya. Meskipun agak ragu, dengan konfirmasi dari Werner, akhirnya Mukoda pun menjalin kontrak dengan si Fenrir. Berbeda pada umumnya, bukannya Mukoda yang jadi majikan, justru sepertinya malah si Fenrir lah yang berposisi majikan, dan menuntut untuk diberi makan 3 kali setiap harinya. Dengan terjalinnya kontrak, Mukoda berkewajiban untuk memberikan nama kepada si monster, dan setelah sedikit perdebatan, si Fenrir pun dinamai Vel. Hari berganti, mereka yang semakin dekat dengan kerajaan Venen, meski berpapasan begitu banyak orang, semuanya malah menghindari mereka. Di mana seperti kisah yang tersebar kalau Vel yang berjalan mengikuti mereka ini adalah monster legenda. Bahkan diketahui bahwa kekuatan dari satu ekor Fenrir saja bisa meluluh lantakkan satu negeri. Karena itu, bagi Mukoda yang berhijrah dengan niatan menjauhi urusan kerajaan, kini pasti kehidupannya akan semakin merepotkan.
Tapi Vel yang mendengarkan sama sekali tidak peduli dan malah mengusulkan untuk segera makan siang. Kemudian dengan menipisnya persediaan daging, Mukoda pun menyuruh Vel untuk mencari bahan makanan sendiri, mengingat porsi makannya yang tidak main-main. Hal itu membuat seluruh anggota party sangat kagum dan hormat kepada Mukoda yang dengan beraninya memerintah legenda hidup seperti Vel. Lalu tak lama kemudian, secepat kilat Vel kembali dengan membawa monster yang amat besar dan kuat, di mana menurut Werner sendiri, bagi dia dan kelompoknya hampir mustahil untuk mengalahkannya. Juga karena ukurannya yang sangat besar, Mukoda meminta bantuan Werner dan yang lain untuk mengulitinya, dengan imbalan paruh dan kuku monster yang dapat dijual dengan sangat mahal. Setelah itu, barulah Mukoda memasak daging monster itu. Dengan monster yang bertipe burung, Mukoda mengurangi minyak yang berlebih sebelum diberi bumbu sampai benar-benar menyerap. Dan terus diulang sampai semua matang dan kebagian. Dan akhirnya kini mereka pun sampai di perbatasan negeri Venen, yang seperti dugaan dia dan rombongannya diberhentikan oleh pasukan Venen. Dengan keringat dingin di dahinya, si kapten bertanya tentang kepastian kontrak monster Mukoda dan Vel. Lalu ancaman tidak adanya jatah makanan dari Mukoda pun berhasil mendiamkan Vel dan berhasil mendapat izin untuk memasuki Venen. Melewati gerbang, Mukoda yang tidak punya kartu guild diharuskan untuk membayar pajak. Kemudian dengan keinginan Mukoda untuk berkelana mengelilingi dunia, Werner menyarankan untuk bergabung ke guild, entah guild petualang ataupun guild pedagang. Setidaknya bisa memberinya kebebasan atas pajak imigrasi. Tak lama muncul seorang utusan dari pemimpin daerah perbatasan yang mencoba merayu Mukoda untuk mau menemui tuannya setelah terdengar kabar tentang kontraknya dengan Vel. Tentu saja bagi Mukoda yang tidak ingin terlibat dalam politik menolaknya. Begitu juga dengan Vel yang tidak mau dengan mengungkit masa lalu manusia yang berani memanfaatkan kekuatannya, membuat si utusan pun berlari terbirit-birit. Kemudian setelah Mukoda memberikan tanda tangan untuk bukti usainya misi, Werner dan partinya pun kembali ke negeri Redsager, berpisah dengan Mukoda dan Vel. Sementara Mukoda dan Vel sendiri memutuskan untuk mengunjungi guild pedagang. Di hadapan resepsionis blonde dan cantik, di mana tanpa meminta fotokopi kakak, cap RT RW, bolak-balik kelurahan, nyari lurahnya, dan sebagainya, kartu guild perdagangan miliknya langsung jadi saat itu pula. Lalu dengan hari yang sudah petang, mereka pun memilih istirahat dan menyiapkan makan malam. Mukoda sendiri yang kangen rasa nasi memilih untuk membeli nasi sekalian juga penanaknya. Menunggu nasinya matang, Mukoda memberikan daging dengan aneka rasa saus yang berbeda pada Vel. Sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Esok harinya, Mukoda kembali ke guild pedagang sembari membawa suatu barang untuk dijual. Tapi tanpa memberi penjelasan, si blonde meminta Mukoda untuk masuk ke ruang belakang. Di sana Mukoda menemui lelaki tua yang merupakan master dari guild pedagang ini, di mana alasan Mukoda dipanggil sendiri adalah dengan langkanya merica dan garam yang akan dijual. Di mana menurut pengamatan master guild, jenis dari merica dan garam milik Mukoda ini adalah kualitas terbaik. Dan dia pun harus dikejutkan dengan barang yang dibeli sangat murah, malah dibeli berkali-kali lipat dari modal pembeliannya. Kemudian setelah itu, Mukoda berlanjut mengunjungi guild petualang, di mana dengan dia yang tidak bisa menguliti monster buruan seorang diri, Mukoda berniat memanfaatkan guild untuk membantu melakukannya. Begitu memasuki guild, Mukoda langsung disambut tatapan tajam oleh seluruh petualang yang ada, dan harus dihadapkan oleh seorang resepsionis cantik namun sangat judes melayani Mukoda. Lalu sesudahnya Mukoda memeriksa misi yang bisa dikerjakan oleh petualang rank G seperti dia ini. Baru setelah itu, waktu makan siang tiba dan saat itu pula Mukoda mengecek status milik Vel, di mana seperti julukannya sebagai legenda hidup, seluruh statusnya tidak main-main kuatnya. Hari berlalu dan esok hari pun tiba. Di hari pertamanya sebagai petualang, Mukoda sangat bersemangat untuk menjalani hari dan juga misi pertamanya, yaitu permintaan untuk mengumpulkan berbagai tanaman obat. Berbeda dengan Vel yang cemberut menantikan hidangan sarapan dari dunia lain. Karena persediaan daging yang kian menipis, Mukoda menyuruh Vel untuk berburu sembari dia sendiri mengerjakan misi pencariannya. Sebelum pergi, Vel yang menyadari ada begitu banyak monster di sekitar tempat ini, dia pun memasangkan sihir pelindung pada Mukoda
berjaga-jaga saat dia tidak ada di dekatnya. Selanjutnya, dengan memanfaatkan skill evaluasi miliknya, Mukoda secepat kilat bisa mengetahui keberadaan dari tanaman obat yang dicarinya, dan langsung menyelesaikannya. Bahkan dia mendapat lebih banyak dari jumlah yang diminta. Karena itu, meskipun sedikit terlalu awal, Mukoda memilih untuk menyiapkan makan siang saja daripada gabut. Dengan stok daging monster yang sudah habis, dia memilih untuk membeli daging giling kalengan beserta kaldu bumbunya juga tambahan lain. Bersamaan Mukoda mengolah semua itu, Vel muncul sambil membawa monster buruannya, di mana sebenarnya tidak hanya satu, tapi karena sangat banyak saat ini Vel meninggalkan yang lain di pinggir hutan. Usai memasak pasta yang ada, spaghetti pun telah matang dan disempurnakan setelah Mukoda menambahkan keju parmesan ke dalamnya. Menghampiri monster yang ditinggal Vel, Mukoda dibuat terdiam menyaksikan gundukan para monster di hadapannya. Ditambah lagi, di antara semua itu terdapat salah satu yang menurut pengetahuan fantasi Mukoda sangatlah tidak lazim untuk dimakan. Tapi demi Vel, walaupun enggan mau tak mau, dia pun memasukkan semuanya ke item box miliknya. Setelah semuanya selesai menaiki punggung Vel, mereka pun kembali ke kota. Di kota, dengan ketidakpercayaan akan adanya Fenrir yang mau dijadikan monster kontrak, semua warga menganggap kalau rumor itu salah dan yang dikontrak oleh Mukoda adalah monster bernama Great Wolf. Sampai di guild, Mukoda melaporkan hasil misinya, di mana berbeda dari sebelumnya, si resepsionis kini bertingkah sedikit lembut padanya. Lalu sesuai tujuan awalnya bergabung guild petualang, Mukoda mau menjual semua bagian monster yang diperoleh terkecuali dagingnya, dan diarahkan menuju ruang belakang. Baru setelah mengeluarkan semua monster, si penjagal sangat terkejut dengan gunung monster yang ada di mejanya. Memastikan perkataan Vel mengenai orc yang biasa disantap manusia di dunia ini, Mukoda memilih bertanya padanya. Di mana sama dengan ucapan Vel karena bahkan daging orc sendiri termasuk di tingkatan premium. Karena begitu banyaknya monster yang ada, Mukoda disuruh untuk meninggalkannya dan kembali di pagi hari. Tapi sebelum itu, dia meminta setidaknya satu monster dikuliti sekarang untuk makan malam mereka saat ini. Singkat cerita, esok hari tiba dan Mukoda yang ingin mengambil dagingnya bersamaan itu dia juga mendapat bayaran dari penjualan bagian monster yang lain. Di mana tidak dia sangka, Mukoda mendapat lebih dari 200 emas darinya. Juga ditambah lagi si penjagal memberikan sebuah batu sihir setelah menjelaskan berbagai fungsi dari potongan tubuh monster yang dijual. Selanjutnya, memikirkan rumor mengenai Vel yang beredar, Mukoda berencana untuk meninggalkan daerah perbatasan ini hingga sampailah mereka di suatu reruntuhan. Berbeda dari sebelumnya yang selalu masak daging monster, kali ini Mukoda memilih untuk mencoba menyajikan steak daging sapi Wagyu dari Jepang. Meski Vel sempat tidak puas pada ukurannya, tapi menghabiskan semua makanan, Vel menyadari akan peningkatan kekuatan yang terjadi padanya setelah memakan masakan Mukoda. Mendengarnya, Mukoda pun mengintip status Vel di mana dia sangat terkejut pada peningkatannya yang mencapai 50% dari kekuatan awalnya. Akibatnya, Vel yang saat ini sangat bertenaga pun memilih untuk berburu monster, di mana dengan begitu mudahnya dia menghabisi semua buruan yang muncul di hadapannya. Sedangkan Mukoda sendiri memilih untuk tidur menggunakan futon yang baru dibelinya. Dan malam pun berlalu dengan Vel yang membawa begitu banyak gundukan monster di samping tempat Mukoda terbangun. Karena itu, Mukoda pun bertekad untuk tidak menyajikan daging Wagyu lagi. Kini hari telah berganti dan sedang menyajikan sarapan untuk Vel. Memanfaatkan monster korban dari amukan Vel sepanjang malam. Sembari menikmati sarapan, Mukoda bertanya tentang cara Vel berburu mangsanya. Meski sering mengandalkan cakar dan taring miliknya, tak jarang juga dia menggunakan sihir untuk membunuh para keroco, di mana sihir yang sering digunakannya sendiri adalah sihir angin. Sambil Vel menunjukkan rupa sihir angin pada dia, hal itu membuat Mukoda sangat tertarik pada sihir dan bertanya apakah dirinya juga bisa menggunakan sihir pada Vel. Lalu Mukoda pun mengecek statusnya, yang mana tidak disadari selama ini ternyata dia memiliki sihir yang cukup OP.
Bahkan sihir miliknya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sihir milik Party Werner dan kawan-kawannya. Walaupun begitu, karena Mukoda sangat awam mengenai sihir, dia pun bertanya pada Vel cara melakukan aktivasi sihir. Tak paham maksud arahan Vel, dia pun melakukan praktik dengan membayangkan wujud sihir seperti di anim-anim pada umumnya. Meskipun nyatanya hal itu sama sekali tak bekerja. Vel yang heran dengan tingkah Mukoda pun menunjukkan cara kerja sihir yang harus fokus dan mengalirkan sihir di dalam tubuhnya dan membiarkan Mukoda untuk merasakan sensasi itu. Setelah mendapat gambaran, Mukoda pun dengan semangat berlatih sihir hingga dia mendapat kemajuan yang berhasil mewujudkan sihir api. Mukoda terus berlatih dengan menjadikan sebuah kaleng sebagai sasaran. Lalu karena perkembangannya yang terbilang sangat lambat, Vel pun menyarankan untuk terjun langsung dalam pertempuran, supaya Mukoda memiliki sebuah tujuan jelas dalam penggunaan sihirnya. Tapi Mukoda yang cuma mau seru-seruan aja menolak karena tidak mau terluka dan sakit, membuat Vel selaku mentornya kesal dan membawa Mukoda secara paksa. Hingga sampailah di sebuah markas dari monster goblin. Karena jumlah yang tidak karuan banyaknya, Mukoda merasa ngeri dan terus menolak untuk menyerang. Dan karena tingkahnya itu, Vel pun mengaum keras memberi sinyal untuk memancing goblin mengarah pada Mukoda. Barulah setelah itu, Vel dengan teganya pergi membiarkan Mukoda seorang diri, terus berlari dari kejaran para goblin sampai suatu ketika dia tersandung sebuah batu diikuti serangan monster ke arahnya. Untung saja, pelindung pemberian Vel masih aktif yang tidak membiarkan pedang goblin menyentuh Mukoda. Kemudian dengan Mukoda yang masih merasa ngeri pada goblin yang terus-terusan menyerang, dia pun mengeluarkan sihir api untuk melawan. Di mana sihir api fireball miliknya ini membuat goblin ketakutan dan meledakkan mereka semua, sampai dirinya sendiri kehabisan energi sihir dan ambruk rubuh. Menyisakan sedikit goblin, Vel akhirnya muncul tepat sebelum Mukoda hilang kesadaran. Singkatnya, malam pun tiba, dan setelah Mukoda sadar, dia pun mengecek status levelnya, yang menunjukkan kenaikan level sekaligus menampilkan sihir api yang baru diperoleh. Lalu karena lapar, Mukoda yang berniat untuk memasak malah sempoyongan akibat terkuras habis energi sihir miliknya ini. Dan dia pun memilih untuk tidak memasak sementara waktu dan mending memesan makanan jadi dari online shop saja. Memesan begitu banyak roti isi lalu menyajikannya pada Vel. Meski menggerutu karena bukan daging, Vel tetap memakannya dengan lahap dan malah minta nambah. Sembari mengupas setiap bungkusnya, Mukoda menasihati Vel untuk tidak terlalu banyak makan makanan manis kalau tidak mau sakit gigi. Tapi dengan tak acuh, Vel menjawab kalau dirinya yang OP ini tidak akan pernah terkena segala macam penyakit. Hal itu bisa terjadi di mana semenjak kelahirannya, Vel telah mendapat perlindungan langsung dari Dewi Angin yaitu Dewi Ninlil. Dan alasan ini jugalah yang menyebabkan begitu OP-nya sihir angin milik Vel, membuat Mukoda sangat iri pada Vel dan berteriak meminta perlindungan pada dewa-dewi manapun. Yang teriakannya didengar oleh sesosok wanita cantik nan anggun dengan menampilkan senyuman manis di wajahnya. Hari berlalu, kini Mukoda dan Vel melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah kota. Lagi-lagi mereka diberhentikan dengan Vel yang disalahpahami sebagai Great Wolf, monster ganas yang berbahaya. Meski sebenarnya Vel merupakan Fenrir, monster yang lebih mengerikan. Mukoda tidak mengatakannya dan menunjukkan kartu guild miliknya sebagai bukti kontraknya dengan Vel. Walaupun Vel terus-terusan protes pada Mukoda melalui telepati yang tidak suka disamakan dengan Great Wolf. Kemudian Mukoda diwanti-wanti untuk menjaga baik-baik monster kontraknya. Jangan sampai menimbulkan insiden yang tak diinginkan kalau tidak mau dihukum mati ataupun dijadikan budak. Tiba di sebuah penginapan, Mukoda meninggalkan Vel bersama beberapa cemilan sementara dia berniat mencari sebuah peta sebagai bekal perjalanan. Mencari-cari di sebuah toko buku, Mukoda dibuat tertarik pada sebuah buku ajaran sihir untuk pemula seperti dirinya ini, dan bertanya harga dari buku itu ke penjualnya.
Tak lupa juga menanyakan peta yang dibutuhkan. Si penjual menyauti kalau tidak mungkin sebuah peta dijual di toko buku, di mana katanya peta sendiri merupakan rahasia milik negara. Lanjut mencari, Mukoda menuju ke perpustakaan berniat mencari informasi apapun itu. Tapi belum mendapat yang diinginkan, jam kunjungan perpustakaan malah sudah habis, membuang uang peraknya secara percuma. Karena sudah sore, Mukoda pun kembali ke penginapan disambut Vel yang cemberut menantikan jatah makan. Juga dengan Mukoda yang tidak mau ribet, dia pun memesan berbagai daging matang dari online shop, memberikan beberapa pada Vel sembari dia menunggu nasi miliknya siap. Walaupun sudah makan banyak, Vel yang melihat Mukoda sangat menikmati makanannya pun meminta untuk diberi hal serupa dengan milik Mukoda. Belum menyerah pada peta, Mukoda tiba di sebuah bar tempat para petualang nongkrong. Menyapa beberapa petualang yang ada, dia pun mentraktirnya sambil menanyakan mengenai informasi kerajaan Venen ini dan tidak lupa soal peta. Tak disangka-sangka rupanya mereka ini memiliki sebuah peta dan secara rahasia menawarkannya pada Mukoda dengan harga 1 koin emas. Lalu setelah pertimbangan kritis, dia pun setuju membayar 1 koin emas tersebut. Tapi tepat setelah kesepakatan dan berpisah dengan mereka, Mukoda justru ditertawai oleh seluruh petualang yang ada di sana. Pasalnya, Mukoda baru saja ditipu oleh petualang tadi, di mana peta yang dibeli 1 koin emas ini bisa dibeli hanya seharga 1 koin perak di kuil petualang. Nggak bisa berbuat apa-apa, Mukoda bersama Vel melanjutkan perjalanannya menuju timur, sebuah daerah yang dekat dengan laut. Scene berpindah ke sebuah pulau apung. Terlihat seorang gadis berambut perak tengah mengamati keseharian dari Mukoda dan Vel. Yang ternyata identitas dari perempuan ini adalah Ninlil, seorang dewi angin yang memberikan perlindungan kepada Vel. Sementara Mukoda dan Vel dalam perjalanannya kini memilih beristirahat di sebuah tepi danau. Tanpa adanya peralatan pancing, Vel langsung melancarkan sihir petir untuk menyetrum ikan-ikan yang ada di dalamnya. Mengumpulkan sambil mengamati jenis ikan yang ada, Mukoda berpikiran untuk mengolahnya dengan cara dipanggang ataupun dibakar. Karena itu, kini dia pun menyiapkan api unggun dan beberapa ranting sebagai tusukannya. Tak lupa juga ia membeli macam-macam tambahan bumbu untuk mempersedap rasa si ikan. Lalu setelah membersihkan ikan-ikan kecil yang ada dan memanggangnya, sekarang waktu bagi Mukoda mempertunjukkan teknik filetnya, memisahkan daging dari tulang ikan yang besar. Kemudian setelah memberikan berbagai rempah-rempah, ia pun memanggangnya menggunakan aluminium foil ke dalam api unggun. Barulah setelah semua masak, mereka menyantapnya dengan ditemani bir kalengan yang sudah dibelinya. Berlanjut dengan Mukoda yang dikejutkan oleh kemunculan seekor monster slime nan gemoy. Hal itu membuat Mukoda sangat gemes padanya dan dia pun memeriksa status slime itu. Selain statusnya yang sangat lemah, Mukoda justru malah kasihan ke si slime ini yang baru lahir selama 3 hari. Sudah menjadi buruan para monster yang lebih kuat. Dan setelah mengetahui kalau slime adalah makhluk omnivora, dia memutuskan untuk merawatnya dengan memberi makan tumpukan sampah dari bungkus-bungkus barang yang dibelinya. Lantas karena perlakuan terpuji Mukoda, tanpa disadari slime itu membentuk kontrak dengan Mukoda dan berakhir dinamai Sui olehnya. Hari berganti, menunjukkan Mukoda dengan rutinitasnya berlatih sihir, di mana tak hanya api, sekarang dia juga mampu menggunakan sihir tanah, meskipun kecepatan dan kekuatannya masihlah di bawah rata-rata. Beristirahat, Mukoda menyadari kalau sepertinya volume si slime Sui sedikit lebih besar dari sebelumnya. Ternyata Sui telah meningkatkan level setelah menyerap segala macam barang dari dunia lain yang memberikan cukup banyak poin XP. Bahkan saat ini Sui sudah dilatih untuk membersihkan peralatan masak dengan cara menyerap sisa-sisa yang ada. Esok hari tiba dan Mukoda langsung disambut Vel yang ingin menyampaikan pesan dari Dewi Pelindungnya Ninlil. Menjawab keinginan Mukoda yang mau diberi perlindungan oleh Dewi.
Tapi perlindungannya tidaklah gratis dengan mengharuskan Mukoda menyajikan sesajen berupa makanan manis dari dunia lain setidaknya 1 minggu sekali. Meski agak terganggu dengan syarat sesajen itu, tapi karena perlindungannya yang bisa mencegah penyakit menjangkit tubuh sekaligus dapat memperkuat penggunaan sihir, Mukoda pun menerima syarat tersebut. Kemudian untuk permulaan Dewi Ninlil menginginkan roti kacang merah, roti krim, dan roti rasa lemon. Barulah sesudahnya Mukoda langsung menerima blessing menyelimuti sekujur tubuhnya. Beralih ke Dewi Ninlil yang baru saja menerima sesajennya, beliau ini sangat terkesan pada rasa dan tekstur yang baru diketahuinya. Untuk Mukoda sendiri sedang mencoba efek penguatan sihir baru miliknya ini. Terlihat di mana hal itu memberikan efek yang cukup signifikan baik pada kecepatan ataupun power sihir dari sebelumnya. Mengulangi latihannya terus-menerus, Mukoda pun memilih istirahat sambil memakan coklat yang mengandung cukup gula untuk tambahan energi bagi tubuhnya. Mengetahui itu, bahkan sebelum 1 minggu berlalu, si Dewi Ninlil meminta Mukoda untuk mempersembahkan coklat untuk dia. Juga tak lupa dengan dorayaki. Sekarang untuk membantu progres latihan sihir tanah milik Mukoda, Vel pun membawanya ke sebuah gua. Yang mana bukan sembarang gua biasa, melainkan sebuah dungeon. Tanpa adanya perundingan tentu Mukoda enggan untuk masuk ke dalam dan berusaha mengendap-endap untuk menjauh. Namun Vel tidak membiarkan itu dan memaksa dia dengan pertimbangan kalau Vel tidak selalu berada di dekatnya untuk selalu melindunginya ketika dia berburu. Tetap saja, Mukoda yang minim pengalaman tarung terus ketakutan sampai Vel menenangkannya kalau dia akan memberikan penghalang untuk berjaga-jaga. Tapi sebelum itu, Mukoda ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu, yakni dia mau memakan masakan dunia lain mengingat itu bisa berguna untuk menaikkan statistiknya dalam beberapa waktu. Sama halnya ketika saat Vel menggila setelah usai memakan daging wagyu. Namun sedikit berbeda pada kasus Sui di mana dengan menyerap barang-barang dari dunia Mukoda berasal itu berefek permanen padanya. Karena itu, Mukoda pun membeli begitu banyak hidangan kemudian memakannya satu persatu sampai perutnya buncit, sedangkan sisanya diberikan ke Sui. Dengan ragu berjalan masuk ke dungeon, Vel terus-terusan mendorong punggung Mukoda yang bergerak sangat lamban, sampai mereka mendapati sebuah slime di depan mata. Sebelum Mukoda mengayunkan pedangnya, tak disangka Sui langsung menyemburkan larutan asam membuat si slime meleleh. Berlanjut melalui banyak lantai, Mukoda yang dipenuhi rasa panik bukannya mengandalkan sihir malah hanya mengayunkan pedangnya secara asal. Berikutnya, Mukoda dihadapkan pada monster kobold yang terus mengejarnya. Dan mulai terbuktilah keefektivitasan metode latihan ini terlihat dari Mukoda yang secara mudah berhasil menumbangkan 2 kobold. Setelah itu, menuju ke bagian lantai terakhir sambil berjalan, Vel yang sebelumnya sudah memeriksa isi dungeon ini berkata kalau di lantai terakhir telah muncul 10 kobold. Tapi nyatanya tidak, dengan Mukoda yang dikejutkan pada ratusan kobold di sana. Pastinya dia merasa kalau mustahil menghadapi gerombolan di hadapannya ini hanya dengan kekuatan Mukoda dan Sui. Meski begitu, tidak seperti Mukoda, Sui nampak begitu sangat bersemangat untuk terjun ke dalam pertempuran. Dan tanpa memberi aba-aba, Vel langsung menendang Mukoda ke tengah-tengah kumpulan kobold. Mukoda yang merasa ngeri pada tatapan kobold pada dirinya, tanpa pikir panjang langsung nge-spam sihir tanahnya, didampingi Sui yang juga nge-spam skill larutan asamnya. Lalu tiba-tiba muncul satu kobold dengan ukuran yang lebih besar yang merupakan pimpinan para kobold yang disebut Kobold King. Tak hanya ukurannya bongsor, terlihat dia punya ketahanan yang cukup kuat, di mana sihir Mukoda sama sekali tidak bisa menggoresnya. Karena itu, Mukoda mencoba memfokuskan seluruh sihirnya. Hampir saja Kobold King tumbang dibuatnya. Dengan Mukoda sudah mengeluarkan semua sihirnya, dia pun keliengan dan untung saja pelindung Vel masih aktif. Kemudian pertempuran berakhir setelah Sui melelehkan Kobold King, sementara Mukoda pingsan sementara waktu.
Singkat cerita, Mukoda sudah sadar dan bertepatan itu pula Mukoda dikejutkan pada Sui yang kini bisa berbicara. Sui mengaku kalau dia bisa berbicara setelah dia berhasil membunuh Kobold King. Karena itu, Mukoda langsung mengecek status milik Sui. Terlihat kalau dia sudah naik level juga berevolusi dari yang sebelumnya bernama Baby Slime. Untuk sekarang ini, Sui sudah bukan baby lagi. Sedangkan untuk Mukoda sendiri juga telah naik level. Namun, meski memiliki level yang sama dengan Sui, ngenesnya statistik Mukoda kalah tinggi dari Sui yang umurnya baru 14 hari. Sesaat kemudian, Vel pun tiba. Setelah baru saja berburu karena lapar dengan menyisakan darah yang belepotan di sekitar mulutnya. Tapi karena Vel tidak puas sama rasanya, dia menyuruh Mukoda untuk memasak sesuatu. Lalu dengan tubuh yang agak sempoyongan, Mukoda pun berniat memasak makanan dengan mengandung banyak nutrisi seperti halnya telur. Cita rasa telur dan juga daging monster olahan Mukoda ini terasa sangat enak, bahkan Sui pun minta nambah saat mangkuknya belum bersih. Barulah sehabis itu waktunya nyantai. Sambil nyantai, mereka ngobrol ringan sampai Mukoda tidak bisa menahan tawanya ketika Sui memanggil Vel dengan sebutan kakek. Dan karena tak terima terus-terusan diledek, Vel pun membentak Sui untuk berhenti memanggilnya kakek. Di mana itu membuat Sui yang baru berumur 14 hari ini menangis, menjadikan Vel terpojok dan dengan pasrah menerima panggilan kakek itu. Hari berganti dengan Mukoda kini melanjutkan perjalanannya. Dikarenakan jarak tujuan yang masih cukup jauh, Vel pun memilih memperpendek jarak dengan menerobos hutan melewati wilayah monster Orthros dan Griffon. Setelah Mukoda tahu itu, dia pun terus ngoceh untuk putar balik saja. Tapi Vel bersikap tak acuh dengan mengatakan kalau dua monster yang dikenal akan keganasannya itu bukanlah tandingan dari Vel. Lalu tiba-tiba muncullah beberapa ekor Orthros mengepung mereka. Meskipun Vel sudah mengintimidasi mereka, para Orthros tak mau mundur dan memilih bertarung. Tapi kenekatan mereka runtuh setelah Vel mengayunkan cakarnya dengan ringan yang langsung mencabik-cabik satu ekor Orthros. Membuat Orthros lainnya tak berani mendekat dan lari terbirit-birit. Dengan Mukoda yang kagum pada skill Vel tadi, Vel langsung menyombongkan dirinya sambil bersikap keren. Namun berakhir dicuekin oleh Mukoda yang lebih memilih menanggapi Sui. Kemudian hari pun petang, sambil menyiapkan makan malam, Mukoda menerka-nerka waktu perjalanannya di hutan wilayah para monster. Di sisi lain, stok daging monster di dalam item box juga sudah menipis. Selanjutnya, Mukoda pun mencincang daging monster sebelum ditepungi dan dibumbui dengan saus sambal. Dan jadilah menu baru Mukoda dari dunia lain. Sehabis Mukoda mencicipinya, Vel langsung nyerobot dan minta nambah terus sama halnya dengan Sui. Karena itu, Mukoda secepat mungkin menyajikan makanan itu. Tapi setelah membuat begitu banyak porsi, monster kontraknya itu sama sekali tidak menyisakan untuk Mukoda. Esok harinya, berjalan melewati hutan, mereka menemukan tanaman jamur yang sangat langka, di mana berfungsi sebagai bahan potion penyembuh. Mengingat sangat jarang bisa menemukannya, Mukoda memilih mengumpulkan sebanyak-banyaknya, sementara Sui meminta sebagian dari jamur itu untuk dimakan. Lantas, setelah itu tiba-tiba tubuh Sui bersinar. Khawatir padanya, Mukoda pun memeriksa statusnya dan dia dikejutkan pada kolom skill di mana tertulis sebuah skill baru bernama Ramuan Penyembuh. Bertanya pada Vel mengenai skill itu, namun Vel sendiri juga bingung karena menurut perjalanan hidupnya selama 500 tahun dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang skill itu. Meski begitu, dia berspekulasi kalau kemungkinan Sui bisa berevolusi ke dalam bentuk apapun sesuai pada benda yang dimakannya. Setelah itu, Mukoda pun meminta Sui untuk mencoba menggunakan skill barunya. Meski awalnya dia kesulitan, akhirnya Sui berhasil membuat ramuan penyembuh dari berbagai tingkat. Seperti penyembuh tingkat lanjut, sedang, dan rendah dengan efek yang berbeda-beda.
Menyaksikan evolusi tidak biasa ini, Vel menyimpulkan kalau sepertinya Sui merupakan individu monster yang spesial. Singkat cerita, mereka kini tiba di wilayah Griffon. Tak seperti para monster yang ditemui selama ini, Griffon di depan mata mereka ini sepertinya juga monster unik di mana sama halnya dengan Sui dan Vel, dia bisa berbicara. Griffon ini meminta Vel untuk bertarung melawannya, di mana saat ini dia sedang dites oleh kawanannya untuk diakui sebagai pemimpin. Menanggapi itu, Vel berniat tak akan menahan diri, namun sebelum itu Mukoda menyuruhnya untuk tidak membunuh si Griffon ini. Dan pergelutan pun terjadi dengan gerakan yang cukup intens, sampai ketika Vel mengurung lawan di dalam angin tornado membuatnya tercabik-cabik menjadikan merubah warna angin menjadi warna darah. Melihat Griffon tumbang dengan luka yang cukup parah, sekalian menguji efek ramuan penyembuh Sui, Mukoda pun menyiraminya langsung, di mana terlihat meskipun luka Griffon sangat parah, dia bisa sekejap langsung disembuhkan. Mukoda juga memuji Griffon, di mana ternyata dia sudah berhasil melukai legenda hidup seperti Vel, dan akhirnya kawanannya pun mau mengakui dia sebagai pimpinan. Sebelum berpisah, Griffon di sini memberikan satu helai bulunya pada Mukoda sebagai tanda kalau dia akan melewati wilayah ini lagi. Karena rupanya para Griffon ini adalah monster pemakan manusia. Hari berlalu dan malam hari tiba. Saat Mukoda, Vel, dan Sui sedang makan malam, Vel bertanya mengenai sesajen yang harus diberikan pada Dewi Ninlil. Setelah melalui hutan penuh monster, ketika Vel tahu kalau stok daging untuk makanannya akan habis, dia langsung bergerak dengan begitu cepat menuju permukiman manusia. Sesaat kemudian, Mukoda melihat adanya rombongan yang tengah dirampok. Karena itu, dia pun menyuruh Vel untuk menyelamatkan mereka dengan imbalan menu spesial nan mewah saat makan malam. Sebuah dorongan ampuh bagi Vel ketika melakukan segala pekerjaan. Bertepatan dia melaju sekencang mungkin, Vel menyuruh Sui menutup telinga Mukoda sebelum dia mengaum dengan begitu keras, dan menyuruh para perampok untuk meletakkan semua senjata sekaligus menyerahkan diri kalau tidak mau mati menjadi makanannya. Benar saja, tanpa basa-basi para perampok langsung tunduk tak berani melawan. Setelah itu, Mukoda bertemu dengan korban perampokan yang memperkenalkan diri bernama Lambert, juga pemimpin pengawal bernama Lasse. Lalu mengetahui tujuan mereka yang searah, Mukoda pun meminta numpang di karavan mereka. Kini berlanjut pada mereka yang sekarang berjalan beriringan sambil menggiring para perampok yang mereka tangkap. Di tengah perjalanan, para pengawal bawahan Lasse terus mengobrol dengan suara lirih membicarakan mengenai Vel, di mana sepertinya mereka masih ragu kalau dia adalah seekor Fenrir. Meski lirih, Mukoda masih bisa mendengar mereka, dan tanggapannya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, membuat dia khawatir mengingat begitu banyak bangsawan yang ingin memanfaatkan kekuatan Vel. Singkatnya, matahari terbenam dan seluruh rombongan pun memutuskan untuk istirahat. Di kesempatan ini, tak lupa Vel menagih janji Mukoda mengenai hidangan istimewa untuk makan malam. Karena itu, Mukoda, Vel, dan Sui pun menjauh dari lainnya untuk menyembunyikan skill yang Mukoda miliki. Bertanya tentang hidangan apa yang diinginkan, Mukoda merasa kurang bersemangat pada jawaban Vel yang terus-terusan mau makan daging. Tapi rasa semangatnya kembali muncul saat Sui juga menginginkan itu. Terus mengingat bahan makanan yang sudah sangat menipis, niat awal menghidangkan steak pun tak terlaksana. Karenanya Mukoda pun memutuskan untuk membuat karage saja. Lantas dia pun mengiris berbagai macam daging sebelum diberi bumbu, kemudian dilumuri tepung, barulah setelahnya digoreng sampai kriuk. Di sisi lain, aroma harum karage Mukoda mencapai camp yang lain membuat hidung mereka tergelitik dan langsung refleks mengikuti arah bau itu. Mereka yang tidak mengetahui jenis makanan apa itu langsung nyomot tanpa henti tepat setelah Mukoda menawari. Karena itu, tenaga ekstra pun harus dikeluarkan untuk menghidangkan makanan bagi semua orang. Dan lagi-lagi Mukoda tidak bisa ikut makan sampai-sampai seluruh stok daging habis tak tersisa.
Dengan itu, tersenyum lebar tanpa dosa, mereka mencoba membalas budi dengan membiarkan Mukoda istirahat dengan tenang dan menyerahkan segala penjagaan kepada mereka. Tanpa pikir panjang, Mukoda setuju, tapi sebelum itu tak lupa dia meninggalkan kata-kata mutiara kepada para perampok kalau seandainya mereka mau berbuat sembrono. Di mana jika hal itu sampai terjadi, dia dan Vel sendiri yang akan mencabik-cabik mereka. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kota bernama Karelina, salah satu kota terbesar dari kerajaan Leonhard. Berpisah dengan Lambert, Mukoda pun mengikuti kelompok Lasse yang hendak menuju ke guild. Sayangnya di sana, Mukoda yang memverifikasi kartu guildnya ternyata kini keanggotaannya sudah dihapus. Ini terjadi disebabkan oleh Mukoda yang berstatus rengge, dia sama sekali tidak mengerjakan misi dalam kurun waktu 1 bulan berturut-turut. Karena itu pula mau tak mau dia pun harus mendaftarkan ulang keanggotaan dirinya. Tak lupa juga dia memperkenalkan Sui sebagai monster kontrak barunya, di mana itu membuat para petualang bajingan malah menertawai Sui yang notabene seekor slime. Kemudian di waktu berikutnya Mukoda mengunjungi tempat potong daging monster yang berkeinginan menjual hasil buruan Vel. Di waktu itu pula tak sengaja Lasse dan grupnya muncul dan meminta izin untuk melihatnya karena rasa penasaran mengingat status Vel. Sesaat kemudian terkejutlah mereka menyaksikan tumpukan monster tingkat es yang hampir mustahil untuk dikalahkan, tergeletak tak berdaya. Saat itu jugalah mereka baru sadar mengenai daging yang dengan lahapnya mereka santap semalam, membuat mereka langsung memohon maaf pada Mukoda karena sudah menghabiskan daging kualitas tinggi miliknya. Lalu malam pun tiba saat Mukoda di penginapan lagi rebahan, tiba-tiba Dewi Ninlil menghubunginya yang terus ngomel di mana Mukoda sering lupa untuk memberikan sajian manisan padanya. Esok hari tiba dan Mukoda sekarang memilih untuk fokus meningkatkan ranknya supaya mendapat tenggang waktu lebih lama, mengingat perjalanannya yang memakan banyak waktu. Bermacam pilihan misi, Mukoda terus mengabaikan Vel yang memilih opsi memburu goblin dengan perolehan poin yang tinggi, yang terus berfokus pada misi pengumpulan tanaman obat, sampai ketika Vel nge-cheat dengan menanyakan pendapat Sui. Dan mengingat Sui ini hobi sekali bantai-bantai, Mukoda pun kalah suara dalam pemilihan misi ini. Tak lama setelah itu, terlihatlah 3 goblin yang langsung saja Sui semburkan piu-piu membuat goblin itu langsung tewas. Sesudahnya, sebagai bukti tuntasnya misi, Mukoda diharuskan untuk mengiris kuping si goblin, yang berakhir memberikan trauma kepada Mukoda yang sangat baik ini. Sesaat kemudian, para rombongan goblin muncul setelah mendengar teriakan Mukoda, dan langsung disambut oleh semburan Sui yang sangat senang membantai mereka. Berbeda pada Mukoda yang terus kepikiran kalau dia harus mengiris kuping mereka semua. Bahkan tak cuma di situ, Vel yang ngebet banget pengen cepet naik ke rank langsung menyeret Mukoda ke sarang goblin. Kemudian tak berlangsung lama, mereka pun berhasil membantai semua goblin yang ada. Habis itu, melihat tumpukan bangkai yang ada, Mukoda memikirkan cara yang tepat untuk mengatasinya agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Karena itu, Vel pun menyuruh Sui untuk melelehkan mereka semua. Dan tepat saat inilah Mukoda kembali dibuat terkejut pada Sui yang kini berevolusi lagi menjadi Big Slime. Kemudian mencoba mengecilkan ukuran, giliran Vel yang terkejut melihat Sui yang juga bisa membelah diri. Barulah setelah itu beramai-ramai Sui melelehkan semua bangkai goblin. Lalu setelah bekerja keras menyelesaikan misi, saatnya menjalani rutinitas untuk menyantap berbagai makanan lezat. Namun karena Mukoda merasa lelah secara mental, dia memilih untuk tidak memasak dan hanya membeli berbagai macam roti isi. Sehabis itu, dia pun membawa bukti selesainya misi, yang mana membuat seluruh guild heboh melihat ratusan potongan kuping goblin.
Tak hanya itu, Mukoda yang sadari awal berniat tidak menarik perhatian, kini dia malah dipanggil oleh Guildmaster bersamaan juga dengan monster kontraknya. Bertemu dengan Willem si Guildmaster, Mukoda diberitahukan alasan ia kini dipanggil. Ternyata si Willem ini ingin menyampaikan isi surat yang diberikan oleh istana kerajaan. Surat itu sendiri berisikan tentang pemberian kebebasan pada Mukoda dan monster kontraknya untuk tinggal di negeri ini. Namun dengan syarat kalau mereka bersedia membantu semisalkan kerajaan Leonhard membutuhkan bantuan. Tak hanya itu, Willem juga memberikan bonus ke Mukoda dengan langsung menaikkannya dari rank G ke rank C. Tetapi untuk itu ia harus mau menerima beberapa misi tingkat tinggi darinya, mengingat tidak ada petualang yang berani mengerjakan misi itu. Ditambah jaminan kalau para petualang lain tidak akan ikut campur, Mukoda merasa kalau si Guildmaster ini dapat dipercaya. Karena itu, Mukoda pun memilih menjual monster Chimera yang selama ini dirahasiakan kepadanya. Tapi sayang, guild ini tidak memiliki cukup emas untuk bisa membelinya. Dan terpaksa itu harus disimpan lagi, sementara beberapa yang lain dijual. Juga sembari menunggu kartu rank C-nya siap, Mukoda pun memilih untuk kembali besok. Dan sekarang tibalah waktu makan malam. Langsung saja Mukoda merebus daging monster sampai cukup lunak untuk disuiri bareng Sui yang menemani. Baru setelah itu guyur dengan saus wijen di atasnya. Keesokan harinya kartu barunya sudah jadi dan beberapa kantong emas hasil jualannya yang kalau ditotalkan kurang lebih sekitar 2000 koin emas sontak membuat Mukoda berpikir kalau mungkin saja ancaman perampok akan muncul ke depannya kalau hal ini tersebar. Tak lupa Willem juga menyertakan misi yang sebelumnya dia percayakan, yaitu untuk membunuh monster Metal Lizard dan juga membumi hanguskan sarang dari monster Bloody Horn Bull. Mendengar nama Bull di dalamnya, mereka langsung nyengir kegirangan yang mana kemungkinan daging tingkat tingginya itu bisa dijadikan steak, seperti halnya Wagyu. Namun sebelum itu, Mukoda ingin mampir ke toko milik Lambert untuk membeli berbagai barang dan peralatan, di mana pertama dan yang utama adalah membeli tas lembut untuk tempat Sui, dan juga berbagai barang lainnya. Meskipun terbilang cukup mahal dari total pembelian Mukoda, Lambert di sini menggratiskannya hitung-hitung sebagai balas budi setelah diselamatkan dari para perampok. Singkat cerita, malam hari tiba dan dengan Vel juga Sui yang ketagihan pada cita rasa karage, Mukoda pun memilih menyiapkannya untuk makan malam. Sedikit berbeda dari sebelumnya, di sini Mukoda memilih memasak dengan menggorengnya sebanyak 2 kali pada suhu api yang berbeda. Terus begitu sampai kedua monster kontraknya ini kenyang. Kemudian setelah itu Mukoda lanjut menggoreng sebagai stok persiapan kalau saja pengen nyemil. Barulah giliran Mukoda menikmati makan malamnya sambil memandangi bulan sementara Sui dan Vel lelap tertidur. Singkat cerita, mereka pun melakukan perjalanannya dalam menjalankan misi penaklukan monster kadal metal. Karena itu, Vel pun mencoba memastikan lokasi dengan melacak menggunakan auranya. Barulah sesudah itu, dia langsung tancap gas menuju tujuan. Terus berlari sampai dihadapkan sebuah gua yang besar, kemungkinan tempat si monster tinggal. Sebelum memasuki gua tersebut, Mukoda pun meminta diturunkan di depan pintu gua. Tapi Vel mengabaikan ia dan malah menambah kecepatan larinya. Di ujung gua tidak ada monster kadal metal di sana, melainkan seekor kadal mithril. Namun dengan tidak adanya aura monster kadal lain di sekitar sini, Vel yakin kalau kadal metal ini telah berevolusi setelah memakan bongkahan-bongkahan mithril di gua ini. Sama halnya sekarang yang terlihat dari kejauhan si kadal masih melanjutkan makan. Terus karena efek evolusi mithril itu bisa dipastikan kalau serangan sihir hampir tidak berefek padanya. Di mana sesuai kemampuan mithril sendiri yang mampu menyebarkan gelombang sihir dan bisa mengurangi efek sihir sampai setengahnya. Karena itu Mukoda pun berpikir kalau Vel mungkin akan kesulitan untuk melawan kadal mithril dengan kulitnya yang sangat keras itu hanya memanfaatkan serangan fisik saja.
Tapi berbeda dalam pikiran Vel yang secara sepele beranggapan kalau dia hanya perlu mengeluarkan sihir yang sangat besar sampai lapisan mithril itu tak sanggup menahannya. Dan benar saja, Vel langsung menyambarkan petir dahsyat ke si kadal. Setelah itu, melihat biji mithril di sekitar, Mukoda berpikir untuk mengumpulkannya dengan motivasi sebagai bahan pembuatan baju zirah baginya. Namun Vel yang mendengar itu melalui telepati langsung jengkel dan mengatakan kalau segala macam zirah itu tidak akan berguna di hadapan pelindung miliknya. Kemudian karena Vel tidak puas pada kadal mithril yang tidak bisa memuaskan hasrat tarungnya, dia langsung menyeret Mukoda untuk segera melaksanakan misi berikutnya, yaitu pemburuan monster banteng di sebuah padang rumput. Tiba di tujuan, dari kejauhan terlihat puluhan banteng sedang berkumpul. Menilai keefisienan dan keamanannya, Mukoda memilih untuk melihat dari kejauhan bareng Sui. Tapi ternyata, tepat setelah Vel pergi, Sui keluar dari tas dan iri pada kakek Vel yang pergi sendirian untuk ngebantai banteng. Dan dia pun langsung menyusul mengikutinya. Lalu akhirnya dengan hempasan angin besar Vel serta tembakan piu-piu dari Sui dalam sekejap saja seluruh benteng langsung tumbang semua. Barulah berikutnya Mukoda mencoba memasukkan banteng-banteng itu ke item box dengan bantuan Sui setelah memecah belahkan tubuhnya. Sesaat kemudian tibalah saatnya makan siang. Di sini Mukoda menyediakan sandwich dengan berisikan daging yang telah dia siapkan tadi malam, sambil ditemani sekaleng Pepsi. Bersamaan itu, Sui pun penasaran pada Pepsi yang diminum Mukoda. Terus sesudah Mukoda menjelaskan rasa dan sensasi meletup-letup dari soda, ia pun menuangkannya ke piring membiarkan Sui mencobanya. Benar saja, Sui sangat menyukainya yang membuat Vel akhirnya tertarik pada minuman itu. Lalu akhirnya Vel pun terkejut dan ketagihan untuk meminumnya sampai-sampai dia menghabiskan 1,5 liter untuk dirinya sendiri. Sampai-sampai membuat Vel terus-terusan sendawa karenanya. Singkat cerita, di sore harinya Master Guild dan si pemotong daging dibuat melongo pada kadal mithril yang dibawa oleh Mukoda. Di sini juga baru diketahui kalau kadal mithril ini terbilang sangat amat langka, bahkan hampir menyamai Vel, di mana keberadaannya terakhir terlihat sekitar 400 tahun lalu. Juga kemunculan kadal ini bisa diindikasikan sebagai bukti kalau telah ditemukan sebuah tambang mithril baru. Karena ini juga mengenai pembelian dari kadal mithril harus melibatkan penguasa kota Karelina, serta mau tak mau harus melaporkannya ke Raja Leonhard. Dan karena itu, meski Mukoda tak mau, pasti dirinya akan semakin mencolok lagi. Terus setelahnya, Guildmaster menyarankan Mukoda untuk segera bergegas menangani para banteng. Barulah saat itu mereka dibuat tak bisa berkata lagi setelah melihat para banteng yang sudah mati terbantai. Waktu berlalu dan singkat cerita semua banteng sudah selesai dipotong. Dengan itu waktunya Mukoda menyajikan daging steak yang sudah dinanti selama ini. Dia pun mengiris daging sebelum ditaburi garam dan merica, baru kemudian dimasak di kematangan medium rare. Setelahnya, Mukoda membungkusnya di dalam aluminium foil, bertujuan untuk membiarkan panas membantu bumbu meresap ke dalam. Sampai akhirnya siap disantap dengan aneka tambahan rasa dari saus yakiniku Mukoda, sampai semuanya tak bisa makan lagi. Kembali ke penginapan, tibalah waktu dan kewajiban Mukoda untuk memberikan sesajen pada Dewi Ninlil. Sebagai balasan karena seringnya dia kelupaan, Mukoda pun memberikan porsi ekstra dari manisan yang diminta. Terus barulah dia mengirimkannya pada Dewi Ninlil. Tapi bertepatan itu, tiba-tiba muncul suara asing menyapa Mukoda, di mana diketahui kalau ketiga orang asing itu adalah para dewa-dewi lain, yaitu Dewi Api Agni, Dewi Tanah Kishar, dan Dewi Air Rusalka. Ternyata selama ini mereka yang diam-diam memata-matai Ninlil kini iri karena hanya dia sajalah yang selalu diberi manisan oleh Mukoda. Namun Ninlil beralasan kalau Mukoda memberinya setelah Ninlil memberinya perlindungan. Baru kemudian mereka bertiga langsung menawarkan perlindungan kepada Mukoda sambil mengungkit tentang perlindungan pemberian Ninlil yang termasuk dalam kategori lemah.
Tak hanya itu, Kishar dan Agni juga mencoba merayu Mukoda kalau perlindungan dari Ninlil tidak terlalu berdampak, karena bakat bawaan Mukoda bukanlah sihir angin melainkan api dan tanah. Dengan itu bisa dipastikan kalau si Dewi Api dan Dewi Tanah memberinya perlindungan, sihirnya pasti akan bertambah OP. Meski begitu, di sisi Mukoda sendiri yang tidak mau mencolok memikirkan opsi untuk menolak. Tapi ternyata isi pikiran itu didengar sang Dewi membuatnya kesal ke Mukoda. Dan karena itu Dewi Agni dan Dewi Kishar langsung memberikan perlindungan tanpa mendengar persetujuan Mukoda. Walaupun Ninlil sudah sempat melarang mengingat hal ini bisa memberikan masalah pada dewa-dewi dari sang pencipta. Setelah itu, giliran Dewi Air Rusalka yang sedari tadi dia merasa semakin iri pada yang lain. Karena berarti hanya dirinya lah yang tidak akan diberi sesajen, mengingat Mukoda sama sekali tidak memiliki bakat dalam sihir air. Dan berakhir membuatnya menangis. Melihat Rusalka menangis, semua orang dibuat kebingungan untuk menghadapinya. Sampai ketika Sui memotong pembicaraan Mukoda. Terus tepat saat itulah Mukoda berpikiran untuk membiarkan Dewi Air memberikan perlindungan ke Sui. Lagi-lagi berbeda dari Mukoda, Sui yang imut ini mendapat perlakuan khusus di mana Rusalka memberinya perlindungan tingkat tinggi. Dia beralasan kalau sang pencipta selama ini marah karena para dewa-dewi selalu saja memberikan perlindungan setiap 10 tahun sekali. Berbeda dengan dirinya yang hanya memberikan perlindungan setiap 100 tahun sekali. Alhasil Mukoda pun kini diwajibkan untuk memberi sesajen 4 kali lebih banyak dari sebelumnya. Hari berlalu dan esok hari tiba, Mukoda langsung mengetes efek dari perlindungan barunya, di mana itu terbukti sangat berpengaruh, di mana sihir kecil sekalipun sekarang bisa memberikan efek yang sangat signifikan. Bahkan meski dia terus-terusan nyepam, Mukoda sama sekali tidak merasakan berkurangnya energi sihir miliknya. Selain itu, Sui juga mempraktekkan sihir air yang baru diperkuat. Terlihat efeknya tidak main-main, yang mana dengan mudahnya mampu merobohkan dan menebang pohon-pohon besar di sekitar. Lalu Vel yang melihat keopean Sui setelah dia lama tidak bertemu lawan sepadan, Vel pun menantang Sui untuk bertarung dengannya. Namun tentu saja Mukoda melarangnya karena bagaimanapun mustahil untuk Sui mencapai kekuatan Vel dalam waktu singkat saja. Dan karena sedikit merasa kecewa, Vel pun memilih untuk berburu sementara Mukoda masih ingin terus mencoba sihir tanahnya. Sampai akhirnya sore hari tiba tepat saat Mukoda berhasil mendirikan sebuah rumah tanah. Diikuti kedatangan Vel yang menyeret seekor monster ular Black Serpent. Dia membawanya setelah ingat kalau Mukoda punya janji ke Lambert untuk mencarikannya kulit dari monster itu. Juga karena itu pula Vel meminta imbalan makan malam yang lezat. Baru kemudian Mukoda mempercayakan Black Serpent tadi untuk dipisahkan daging serta kulit sebelum diberikan kepada Lambert. Terus sesaat kemudian waktunya makan siang. Mukoda yang mau menghidangkan menu baru sekarang sangat bersemangat menyiapkan bahan-bahannya. Lalu pembuatan pun dimulai dari proses penggilingan daging menggunakan alat yang baru saja dia beli. Tentu saja dari skill online shopnya. Di sini dibantu oleh Sui, Mukoda tidak cuma pakai satu jenis daging saja, tapi dia mencampur berbagai jenis daging untuk digiling. Sebelum dibentuk menjadi bulat-bulat, baru setelahnya dipipihkan dan lanjut digoreng sambil menyisakan beberapa ke dalam item box. Hingga akhirnya siap dihidangkan dengan memperlihatkan kejutan dari dalam daging giling yang terdapat keju tengah meleleh akibat panasnya minyak. Terus setelah itu, sampailah Mukoda di kediaman Lambert. Sesuai janji, dia memberikan kulit Black Serpent sebelum akhirnya menyampaikan tujuan utamanya untuk menawarkan sabun dan sampo. Pak memakainya. Kemudian tiba-tiba saja Lambert mengatakan rasa syukurnya pada Mukoda karena sebenarnya beberapa hari belakangan dia sedang kebingungan memberikan hadiah di hari anniversary kepada istrinya, di mana Nyonya Lambert saat ini sudah bosan pada hadiah yang hanya itu-itu saja, termasuk tas juga aksesoris lainnya.
Dan kebetulan bawaan Mukoda ini sangat cocok sebagai hadiah mengingat istri Lambert sangat suka berendam di bak mandi. Hal itu pun membuat Mukoda sangat terkejut setelah tahu kalau di dunia ini juga ada bak mandi. Terus dia pun meminta izin untuk melihat kamar mandi Lambert untuk memastikan angan-angannya. Benar saja, sesuai harapan bak mandi itu berbentuk sama dengan yang ada di dunia Mukoda sebelumnya. Singkat cerita, sebelum pergi, Mukoda memberikan sepaket sabun mandi sebagai sampel demo sebelum memutuskan untuk menjadikannya sebagai hadiah. Kunjung dia langsung dihampiri istri Lambert yang bernama Mari. Rupanya tadi malam saat Lambert perhatian Mari setelah melihat perubahan dari rambut sang suami, di mana tidak seperti biasanya tiba-tiba rambutnya menjadi sangat halus dan berakhir ikut mencobanya. Karena itulah Lambert dan Mari meminta Mukoda untuk menjualnya di toko mereka. Walaupun Lambert sedikit ragu, tapi berbeda dengan Mari yang sangat optimis kalau semua barang itu pasti akan laku keras dan menarik minat para bangsawan juga. Tentu saja, karena Mukoda sendiri tidak punya toko, dia langsung setuju pada penawaran itu. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Mukoda mendapat kabar kalau Guildmaster sudah kembali dari proses negosiasinya dengan penguasa kota. Dan sesuai harapan dari monster unik langka ditambah fakta ditemukannya tambang mithril baru, Mukoda pun mendapat tumpukan kantong berisikan ribuan emas. Sesudah itu tiba-tiba seorang pegawai guild muncul membawa kabar buruk, yakni tentang kemunculan kawanan monster wyvern yang menyebabkan para petualang pemula mengalami luka parah tanpa adanya bekas sedih. Terus waktu Guildmaster sedang mengobarkan semangat juang para petualang untuk berperang melawan wyvern, di saat itulah si paling gila tarung memasuki ruangan. Di sini, Vel langsung memotong pembicaraan dan menyuruh para petualang tidak usah ikut campur, dan membiarkan dia dan partinya saja yang berangkat ke medan perang. Akibatnya, setelah berat hati berangkat mengikuti Vel dan Sui yang ngebet banget pengen gelut. Singkat saja, tibalah Mukoda CS di lokasi. Di sini melihat kawanan wyvern yang terus terbang berputar di atas langit dan terbang, yakni dengan mengincar sayapnya. Terus tanpa ampun, kedua monster kontrak ini membantu. Sementara di guild sendiri, saat ini semua orang sedang khawatir pada Mukoda CS yang mana mereka sangka meskipun bagi seekor makhluk legenda Fenrir sekalipun, pasti akan dibuat repot pada jumlah wyvern yang ada. Barulah ketika malam tiba, Mukoda kembali ke guild untuk melaporkan hasil dari operasi pembantaian wyvern. Dan setelah mendapat informasi kalau seluruh wyvern sudah tak bersisa, semua petualang pun bersorak kegirangan. Gimana tidak, karena menurut perhitungan Guildmaster sendiri bisa dipastikan kalau setengah dari seluruh petualang pasti akan kehilangan nyawa jika sampai terlibat dalam peperangan menghadapi wyvern. Oleh sebab itu, Mukoda pun enggan mengatakan pada orang-orang yang sedari siang menunggu dengan cemas kalau mereka kembali larut karena baru saja bersantai dan makan enak lebih dulu. Tapi meskipun begitu, berbeda pada Sui dan Vel yang dengan lantang membongkar semuanya. Sehabis itu, Mukoda pun berniat menjual semua bagian dari 13 tubuh wyvern kecuali dagingnya. Namun lagi-lagi, guild tidak mampu membeli semuanya dan cuma bisa membeli setengahnya saja. Lalu berlanjut di penginapan, hampir saja Mukoda lupa untuk memberikan sesajen ke para dewa-dewi. Bertepatan itu pula, Dewi Agni langsung menghubungi menyuruh Mukoda supaya cepat-cepat mengirimkan sesajennya. Kemudian giliran Dewi Ninlil yang melakukan request rahasia agar Mukoda memperbanyak dorayaki di sesajen. Terus Dewi Kishar juga secara rahasia meminta supaya diberikan sampo. Barulah giliran Rusalka yang juga diam-diam tertarik pada daging giling buatan Mukoda. Dan setelah 3 dewi selain Agni memberi pesanan rahasia, saatnya Mukoda menjawab kalau permintaan rahasia mereka akan percuma, mengingat Mukoda mengirimkan semua sesajen secara bersamaan juga menggabungkannya menjadi satu. Di waktu inilah Dewi Agni kesal pada dewi lain yang tanpa sepengetahuannya meminta barang spesial ke Mukoda. Karena itu, ikut-ikutan yang lain, Dewi Agni meminta sake dalam sesajennya.
Berlanjut di hari berikutnya, dalam perjalanan diperdengarkan tentang aksi party Mukoda yang telah membantai Wyvern. Kini rumor itu sudah menyebar ke seluruh kota. Sampai mereka tiba di toko bak mandi yang disarankan oleh Lambert. Terdapat berbagai pilihan, tapi Mukoda lebih tertarik pada saat yang berwarna hijau di mana memiliki fitur dapat menahan panas meskipun harganya sedikit mahal. Mendengar layanan penjual yang terkesan meremehkan dengan menawarkan pembayaran boleh nyicil, Mukoda dengan lantang mengatakan kalau dia akan bayar cash. Juga langsung membawanya pergi menggunakan skill item box. Terus dengan alasan kalau kota sudah terlalu ramai akibat rumor yang menyebar, Mukoda pun mengajak Vel untuk berkelana lagi menuju daerah lain. Namun sebelum itu, karena bak mandi idamannya baru saja dibeli, dia langsung mendirikan dinding tanah sebagai penutup sebelum akhirnya mandi dan berendam. Sedangkan Vel sendiri memilih untuk pergi berburu setelah memasang pelindung pada Mukoda. Kemudian memanfaatkan air dari Sui dan juga sihir api Mukoda, air untuk perendam akhirnya sudah siap. Namun sebelum itu, Mukoda membersihkan diri terlebih dulu dengan mandi dan keramas. Setelah puas berendam dan membilas tubuh dengan air, giliran tenggorokan yang juga dibilas dengan segarnya kopi susu. Selanjutnya, menunggu kembalinya Vel, Mukoda memilih menyiapkan makan malam dengan membuat gyudon. Karena itu, ia pun mengiris tipis-tipis daging Wyvern sebelum akhirnya ditumis ke dalam panci yang sudah berisikan berbagai racikan bumbu dan bawang bombay, hingga akhirnya matang dan menaruhnya di atas nasi hangat. Meski sudah siap, sama sekali tidak ada tanda-tanda munculnya Vel. Alhasil, Mukoda pun lanjut memasak menyiapkan hidangan yang lain. Membeli berbagai sayur dan bumbu, lanjut kemudian Mukoda memotong daging Wyvern sambil menyiapkan berbagai macam bumbu di dalam panci. Baru setelah itu, daging Wyvern dimasukkan dan direbus secara bersamaan. Juga bertepatan itu, Vel muncul dengan badan penuh debu sambil menyeret seekor naga tanah yang sudah tewas. Rupanya disebabkan kurang puasnya Vel saat bertarung melawan Wyvern, dia pun memilih pergi sedikit jauh sampai akhirnya bertemu naga tanah ini. Tentu saja mengingat berbagai hal dan kehebohan akibat monster langka serta sulitnya menjual monster yang didapat Vel itu, Mukoda sangat kesal dibuatnya. Tapi karena sudah terpaksa, ya mau gimana lagi. Dan saat itu pula, Vel mencium aroma harum dari masakan Mukoda. Tapi melihat badan penuh debu Vel akibat pertarungannya, Mukoda dengan tegas melarang Vel untuk makan kalau tidak mau mandi. Akibatnya, dengan terpaksa, Vel pun mau mandi. Namun, sebelum mengguyurkan air ke seluruh badan Vel, Mukoda menyisiri bulunya terlebih dulu. Juga mengingat badan Vel yang besar membutuhkan waktu lama agar seluruh badannya tersiram air. Karena itu, Mukoda pun terpikirkan sesuatu dan menyuruh Sui untuk mengubah bentuk menjadi hand shower untuk sementara waktu, baru kemudian waktunya keramas. Terus karena tidak adanya hair dryer, Mukoda dan Vel pun menggabungkan sihir api dan angin untuk mengakalinya. Barulah setelah semua itu waktunya makan. Dan singkat cerita, juga sesuai dugaan, Quill sama sekali tidak mau menyentuh naga tanah tangkapan karena alasan betapa berharganya setiap bagian tubuh naga yang mana Quill sama sekali tidak sanggup membayarnya. Karena itu, si Quill pun menawarkan opsi untuk membawa naga ini ke tempat jasa potong dragon yang terletak di sebuah kota yang sangat jauh dari kota Karelina ini dengan sebutan Kota Doran. Mengetahui itu, Mukoda CS pun kini mendapat tujuan baru sekaligus melanjutkan niat awal mereka dalam perjalanan menuju laut. Dan setelah mendapat peta plus surat pengantar dari Quill Master, Mukoda pun berpamitan kepada semua orang sebelum berangkat pergi. Dan dengan itu, perjalanan seorang petualang dengan skill absurdnya terus berlanjut. Thank you, arigato, matur nuwun, sayonara. はい、それじゃ行きますか。次も何が食えるのか楽しみだ。お肉に味が染みてて美味しい。
Cuy mau楽しみ